Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi wa ali amma ba'd. Ikhwan wal akhwat al-aizza, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini Allah takdirkan kita semua hadir di majelis atau kajian rutin kita. Kita berharap mudah-mudahan nikmat ini senantiasa Allah limpahkan dalam hidup kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi kehidupan kita dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Baik, melanjutkan kajian Nasaihul Ibad yang kemarin kita telah membaca sebagian besar dari bab yang pertama, sampailah kita di penghujung, dan di penghujung ini bagian di antara doa mungkin tidak saya jelaskan karena doa ya lazim sebagaimana doa-doa biasa, hanya ini lebih kepada beberapa boleh kita sebut dengan amalan, dan ini juga merupakan amalan kebiasaan para as-salafun salih radhiyallahu taala anhum. Di antaranya wa min asbabi husnil khatimah, di antara amalan yang disebutkan di kitab ini atau bagian akhir dari bab pertama, yaitu tentang amalan daripada sebab-sebab husnul khatimah. Husnul khatimah ini penting karena seluruh yang kita lakukan dari ibadah bertumpu pada harapan satu, yaitu husnul khatimah. Jadi apapun yang kita lakukan dari ibadah sebenarnya tujuan akhirnya adalah husnul khatimah. Dan Rasulullah SAW telah memberikan satu ungkapan ketika Rasulullah SAW mengatakan al-umur bi khawatimiha, seluruh perkara, umur itu dari kata amrun, al-umur perkara-perkara, artinya seluruh aktivitas kegiatan kita yang dinilai oleh Allah bukan di awal, bukan di tengah, tapi di akhir. Hanya jangan keliru, walaupun Rasulullah SAW mengatakan demikian, bukan berarti nanti kita ngambil ujungnya aja. Ada orang kadang-kadang dari awal tak apalah, mumpung masih muda, jadi memang begajul memang. Nanti kalau dah tua-tua bawa tobat. Itu kalau sampai. Ya kan kita tidak ada yang tahu kita ini sampai apa enggak. Kalau ada jaminan sampai, enak. Tidak usah kan bapak saya benar dibisikkan oleh malaikat, Ustaz antum ini meninggal umur 75. Oh berarti kan gampang, ya tak? Ya tidak tahu. Jadi kalimat Rasulullah mengatakan al-umur bi khawatimiha, bahwa seluruh perkara kehidupan kita ini yang dinilai adalah akhirnya, ini tidak berarti harus meninggalkan awal ataupun pertengahan, tapi justru secara tidak langsung Rasulullah itu mengajarkan bahwa berbuatlah engkau dari awalmu, pertengahanmu, agar akhir daripada hidupmu sesuai dengan harapan, yaitu husnul khatimah. Karena kalau Allah menghendaki sesuatu itu baik, maka Allah akan arahkan dia kepada kebaikan. Kalau memang akhir nanti yang ditetapkan, dan ini memang rahasia Allah, tapi bagi siapapun yang ingin akhirnya baik, maka jalan di antara yang diajarkan Nabi adalah memulai dari awal dengan kebaikan. Nah, memang ada beberapa atau segelintir orang yang kadang-kala
yang Allah masukkan dia ke dalam surga bahkan tak sempat beramal. Kelompok ini nyaman, cuman tak bisa milih. Iya, tak beramal dia. Bahkan mohon maaf, bukan hanya tak beramal, puas maksiat, meninggal masuk surga. Kan sedap. Siapa dia? Seorang yang non muslim, umurnya 70 tahun, 2 hari lagi mau meninggal, masuk Islam. Kata Rasulullah, al-Islam yahjubul al-Islam yahjubu ma qablah atau kama qal. Islam itu kata Rasulullah akan menghapuskan segala sesuatu yang sebelumnya. Jadi apa yang pernah dia lakukan dari kemaksiatan, kezaliman dan sebagainya, ketika dia memeluk Islam, maka dengan masuknya dia ke dalam Islam itu sudah menghabiskan dari seluruh apa yang dia lakukan. Andai kata 2 hari lagi meninggal dia, kan enak tuh. Cuman itu tadi tak bisa milih. Jangan pula lalu pengen yang model macam ini, lalu yang udah Islam murtad. Ya, nanti dah dekat ujung-ujung baru masuk Islam, tahu-tahu tak balik-balik. Itu lebih parah. Memang tidak ada pilihan ini, tapi skenario Allah itu memang dibuat begitu. Memang dibuat begitu. Ada memang orang-orang yang memang Allah kehendaki begitu memang. Nah, tapi jangan terpaku dengan hal-hal yang tadi itu, karena itu adalah pilihan yang pertama. Itu adalah hal yang boleh dikatakan nadir, jarang. Manusia itu hendaknya hidup dengan sesuatu yang lazimnya, jangan menilai sesuatu yang tak lazimnya. Walaupun ada di antara hal yang tak lazim, bukan itu percontohan. Di mana-mana yang namanya contoh itu hal yang diakui oleh semua orang, bukan segelintir orang. Umumnya orang yang akhirnya adalah husnul khatimah adalah mereka yang dari awalnya adalah orang yang memang arahnya ke husnul khatimah, baik orangnya. Itu diantaranya. Nah, namun di antara untuk mencapai husnul khatimah itu ada beberapa sebab. Tapi yang paling utama itu tadi, berupaya dari awal hidup kita untuk bagaimana meraih husnul khatimah. Bagaimana caranya? Melaksanakan segala perintah Allah dengan semampu kita dan menjauhi semua larangan Allah juga sesuai dengan kadar kemampuan kita. Itu ikhtiar upaya kita. Taklim duduknya kita ini bagian diantara upaya kita untuk mengantarkan kita kepada husnul khatimah. Nah, di sini beliau kemudian memberikan, boleh tadi saya katakan sebagai amalan, dan ini merupakan yang beliau katakan sebab-sebab seseorang mendapatkan daripada husnul khatimah. Selain amal ibadah yang dia lakukan, hendaknya juga perlu bagi dia untuk membaca beberapa di antara doa. Doa-doa inilah yang dikatakan sebagai doa yang merupakan sebab husnul khatimah. Tapi dikatakan di sini al-muwadhabah ala hadzal doa, bahwa sebab ini tidak lantaran dibaca sekali kemudian dapat. Karena memang biasanya amalan itu berkaitan memang dengan al-muwadhabah, continue, apalagi bahasa lainnya, istiqamah. Harus istiqamah amalan itu. Di antaranya dikatakan Allahumma akrim hadhil ummah al-muhammadiyah bi jamili awaidiha fid darain ikraman liman ja'altaha min ummatihi sallallahu alaihi wasallam. Saya tak terjemahkan, mungkin bisa dilihat nanti karena ini juga doa. Wa minha, itu di antaranya, sering-sering baca itu. Allahumma akrim hadhil ummah al-muhammadiyah bi jamili awaidiha fid darain ikraman liman ja'altaha min ummatihi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diantaranya al-muwadhabah ala hadul, hanya doa yang kedua ini berkaitan amalannya dengan keterikatan dengan waktu. Di sini disebutkan baina
sunnati subhi wa fardihi, antara sunnah subuh boleh kita katakan dengan sunnah fajar. Nah, sebelum dari sunnah fajar itu menunggu sampai terlaksananya daripada salat fardu subuh. Nah, disunnahkan bagi kita untuk membaca di antaranya doa ini. Apa doanya? Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad. Ini sebagian di antara masyarakat kita menjadikan ini sebagai doa biasa. Nah, sering kita dengarkan, tak jarang, tak aneh nih. Allahumma astur sayyidina ummat sayyidina Muhammad, Allahumma jibur ummat sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad, Allahumma afi ummat sayyidina Muhammad, Allahumma hafad ummat sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad rahmatan amatan ya rabbal alamin. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad maghfiratan amatan ya rabbal alamin. Allahumma farid an ummati sayyidina Muhammad farajan ajilan ya rabbal alamin. Jadi di antara doa yang boleh kita lazimi antara sunnah subuh dan salat subuh. Inti dari doa yang tadi ini yang dikatakan sebagai atau di antara sebab akan mendatangkan husnul khatimah, intinya dari doa kalau kita lihat dari awal itu mendoakan orang lain yang dalam hal ini disebut sebagai umat Nabi Muhammad. Coba lihat dari awal tuh. Ya Allah rahmatilah, siapa dia? Umatnya Nabi Muhammad. Jadi memang untuk husnul khatimah itu hubungan bukan hanya kepada Allah, tapi diantaranya hubungan kepada sama. Oleh karenanya nanti di bab yang setelah ini agak nyambung, bahwa ada hubungan kebaikan atau untuk memperoleh kebaikan dari Allah itu melibatkan orang lain. Dalam hal ini khususnya umat Nabi Muhammad. Ini umat ini salah satu di antara umat yang memang memiliki kekhususian, sehingga kita yang mendoakan, bahkan kita bagian di antaranya. Kita yang mendoakan pun kita justru boleh dikatakan berbalik ke kita. Ketika kita katakan ya Allah rahmatilah umat Sayyidina Muhammad, dan kita ada di dalam situ. Allahumma astur umat Sayyidina, ya Allah tutupilah kekurangan, kekhilapan, kesalahan umatnya Sayyidina Muhammad. Allahumma jubur, ya Allah sama. Kalau ustur itu biasanya tutupi dari segala aib, celah. Tapi kalau Allahumma jubur, tutupi dari kekurangan. Kita ini kurang ibadah, tutupi ya Allah kekurangan ibadah kami. Maka kalimat yang biasa dipakai adalah Allahumma jubur. Saya tak baca terjemahannya. Nah, nanti boleh sambil dibaca. Nah, itu kalimat Allahumma astur dengan Allahumma jubur. Jadi kalau jabara itu sebenarnya suatu yang bolong ditampal. Kalau satara sesuatunya ada cuman ditutup. Nih kayak gini ada barangnya, saya tutup. Itu lebih kepada satara. Kita berdosa, kita ada aib, ada celah, ya Allah tutupi celahnya. Siapa di antara kita yang menjamin kalau kita tak ada celahnya? Hanya Allah tutupi saat ini di mata orang. Maka kita minta untuk ditutupi. Nah, karena kalau terbongkar kadang-kadang pertama, kita itu tidak pede ketika melakukan taat. Kenapa? Sudah terbongkar. Ketika Allah tutupi dan hanya Allah yang tahu, kita tetap pede. Dan itu rahmat Allah, di antara rahmat terbesar perlu bagi kita untuk kita minta doa. Dan ini bukan hanya untuk kita, tapi minta agar umat Nabi Muhammad ini ditutupi dari aib kekurangannya. Allahumma aslih umat Sayyidina Muhammad, ya Allah perbaiki. Kalimat aslaha, ya perbaiki dari urusan dunianya, akhiratnya. Allahumma afi umat Muhammad, ya Allah jauhkan umat Nabi Muhammad ini dari segala musibah. Karena kalimat afiyah itu adalah keselamatan dari bencana, bahaya. Kalau sehat itu, dia kan biasa gandengannya seha wal'a. Kalau seha itu kaitan dengan jasad. Nah, orang biasanya jasadnya sehat, tapi musibah bertubi-tubi. Afiyah itu adalah benteng meminta agar kita tak dapat musibah itu.
Kan banyak orang biasanya digunjing orang, diribah orang, dianiaya orang, dizalimi orang, difitnah orang. Itu artinya itu musibah, fitnah. Minta kepada Allah, kalimat permintaan itu diwakilkan dengan istilah afiah. Keburukan, bencana, bencana alam, itu namanya afiah. Itu perbedaan antara afiah. Sayyidah Aisyah pernah berkata, ya Rasulullah, kalau tidak salah konteksnya dalam hal apa Ramadan ini, Lailatul Qadar. Ya Allah, kalau aku dipertemukan, ya Rasulullah, kalau sekiranya aku dipertemukan dengan Lailatul Qadar, maka doa apa yang paling terbaik aku minta? Rasulullah mengatakan, mintalah as-sihah wal afiyah. Aman berarti. Karena afiyah itu bagian di antara bala, bencana. Ya kalau itu dah tersingkirkan berarti kita dikelompokkan dalam orang yang mendapatkan rahmat. Karena lawan kata dari rahmat itu azab. Azab itu macam-macam di dunia dan akhirat. Kalimat afiyah, kata Rasulullah, mintalah as-sihah wal afiyah. Ini itu yang paling penting. Untuk melakukan ibadah pun kalau kita tak sehat itu kadang-kadang kurang maksimal. Itu kadang-kadang masih mending yang tak maksimal. Ada orang kadang-kadang berhenti memang ibadahnya ketika badannya tak sehat. Kita minta sehat, dan nikmat sehat paling terbesar. Hanya memang kata Rasulullah mengingatkan kepada kita, nikmat sehat ini di antara nikmat yang sering kali kita lupakan. Nikmatan maghbunan bainan nas, aqamakal. Dua nikmat kata Rasulullah yang orang terperdaya dari dua nikmat tersebut. Apa? As-sihah wal faragh. Nikmat sehat, nikmat waktu kosong. Waktu kosong itu apa ya? Waktu kosong lah. Ada waktu kosong tak kita pergunakan. Dan ini mencakup waktu muda, anak muda santai, dah kawin baru sibuk. Kalau dipersiapkan dari awal kan enak. Itu diantara kalimat faragh. Jadi bukan nganggur, bukan hanya nganggur kalimat ini, Pak. Artinya tidak mempergunakan kesempatan. Hari ini kemudian kita diberikan Allah sehat. Harusnya kita pergunakan nikmat sehat ini untuk aktivitas ibadah. Kenapa? Dengan nikmat sehat kita lebih leluasa. Ketika nanti sudah sakit, walaupun ada keinginan, sulit untuk diwujudkan. Nah ini bagian daripada as-sihah al-faragh tadi itu. Al-faragh. Iqtanim khamsan qabla khamsin, kata Rasulullah. Faraghaka qabla syughrik. Kata Rasulullah, pergunakan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Di antara 5 tersebut adalah faraghaka qabla syughlik, masa kosongmu sebelum datang masa sibukmu. Padahal masa sibuk tu tak bisa kadang-kadang. Mau, tapi itulah tadi, aku ni sebenarnya mau nak ngaji, cuman itulah macam-macam kan. Suami belum balik, kadang-kadang tinggalkan belum makan, anak ini, anak saya kecil, kan ada itu. Mau Ustaz sebenarnya anak masih kecil, sampai anaknya besar setahun depan. Tanya tahun depan udah besar budak bu, udah cuman datang yang kecil. Ya, itu kadang-kadang. Ya, sampai anaknya 10 kita tanya, anak saya sih udah besar semua Ustaz, cuman saya dah tak mampu. Pinggang sakit Ustaz, duduk lama dah tak bisa. Bisa tak terjadi itu? Bisa, ya kan? Ada segitu. Nah itu kata Rasulullah, faragh, kosong. Mau kita, bukan tak mau, tapi itu tadi sulit sudah untuk mewujudkan keinginan kita, sudah sulit. Kalau kita masih muda ini kan masih gampang sebenarnya. Itu alasan yang tak mau. Kalau orang mau itu kata orang ada jalannya. Ada orang kadang-kadang pikolnya anaknya dua-dua. Ya banyak lah.
Dah ya, itu diantaranya. Kemudian wa minha mulazamatu hadzal du'a. Saya lanjutkan. Dan diantara sebab daripada husnul khatimah itu melazimi, sama kalimat melazimi sama dengan sebelumnya, istiqamah, yaitu melazimi daripada doa ini. Apa doanya? Wa huwa ya rabbi kulla syai'in bi qudratik. Ya Allah, segala sesuatu itu sesuai dengan keinginanmu atau kehendakmu, kekuasaanmu. Ala kulli syai'in, terhadap segala sesuatu. Ighfir li kulli syai'in, ampunkanlah aku atas segala sesuatu ya Allah. Wala tas'alni an kulli syai'in, jangan, wala tas'alni kalimatnya di apa diterjemahkan itu? Sebenarnya ya memang kalimat sa'ala yas'alu itu memang menanyakan, tapi yang maksud jangan kau minta pertanggungjawaban terhadap segala sesuatu, itu yang dimaksud. Ya bahasanya memang tas'al, jangan kau tanya tentang segala sesuatu. Nah, apa yang dimaksud bertanya? Apa yang sudah kita lakukan itu jangan kau minta pertanggungjawaban. Pertanyaan terkait dengan pertanggungjawaban lebih tepatnya. Karena semua kita yang kita lakukan kan dipertanggungjawabkan. Nah, minta kepada Allah. Nah, jangan kau tanya ya Allah. Ya kalau pun tanya lewat-lewatkanlah, kan bisa dilewat-lewatkan. Iya, bisa. Dan tidak mustahil bagi Allah. Tidak mustahil bagi Allah. Wala tuhasibni fi kulli syai'in, dan jangan engkau perhitungkan atau jangan kau hisab aku ya Allah atas segala sesuatu. Hisab. Hisab juga bagian dari perhitungan. Kalau tadi itu jangan kau pertanyakan tentang pertanggungjawaban. Tapi ini jangan kau hisab aku ya Allah atas segala sesuatu. Wa'atini kulli syai'in, dan berikanlah kepadaku segala sesuatu. Jadi kalau bahasa kita segala sesuatu ini apa saja lah, lebih simpel gitu. Ya Allah, berikanlah segala sesuatu. Kenapa kita berani meminta ya Allah apa saja? Kalimat apa saja ini sebenarnya baik buruk masuk tak? Masuk. Kenapa kok kita berani minta itu? Karena kita tahu bahwa Allah tidak akan pernah memberikan kecuali yang terbaik. Allah itu kan menginginkan yang terbaik. Ada neraka yang Allah persiapkan dengan siksaannya, itu sebenarnya hakikatnya kata ulama bukan keinginan Allah, tapi keinginan orangnya sendiri. Dan Allah persiapkan bagi orang yang tak ingin Allah inginkan dia baik. Allah kan sudah katakan kalau kau begini Allah tuh suka kebaikan. Makanya dikatakan innallaha jamil la yuhibbu illal jamal. Allah itu indah, bagus, baik. Tak suka, tak senang kecuali yang indah, yang baik. Yang tak baik itu tidak dikehendaki. Jadi ketika nanti Allah mengazab seseorang, memasukkan ke dalam neraka, bukan berarti Allah itu tidak suka sebenarnya. Tapi ketika seorang tak mau diajak baik, maka Allah tak bisa menempatkannya di surga. Zalim dong Allah. Nanti protes pula yang ibadah tuh. Ya Allah, aku ni dari kecil ibadah. Sama ya dengan orang tetangga aku nih, aku tahu betul dia dari kecil. Kan begitu kalau kita ibarahkan ke kita. Nah, jadi Allah katakan, sehingga kalau ada yang merasa boleh dikatakan ya Allah ngapa kau azab aku? Ya aku dah katakan ke Allah, aku menginginkan kebaikan dan aku ciptakan kebaikan itu dan ku persiapkan tempat. Tapi ingat kata Allah, orang yang tidak mau ku ajak untuk kebaikan, aku juga persiapkan tempatnya. Agar tidak sama orang yang baik dengan yang tak baik. Apa dalam Al-Quran itu dikatakan, Qul hal yastawil ladzi, kalau itu la ya'lamun wa la ya'lamun ya. Ada dalam ayat menjelaskan bahwa tidak sama kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, pelaku kebaikan itu akan berbeda. Balasan juga berbeda. Ini yang dikatakan wa'atini kullu syai'in, karena kita yakin bahwa walaupun ini maksud oleh sesuatu dan di situ tercakup baik dan tidak, tapi ketika permintaan itu kita arahkan kepada Allah, yakinlah bahwa Allah akan memberikan yang terbaik. Bahkan bukan baik tapi terbaik. Dah selesai akhir daripada doa itu. Kemudian kita lanjutkan kepada babus sunai. Kitab ini memang membahas sesuai dengan perkataan termasuk hadis, nanti dia sesuai dengan babnya. Kalau bab yang pertama cuman satu saja, artinya
yang dibahas itu apa, semua ayat, semua hadis, termasuk perkataan daripada salaf itu umum, kandungan dari perkataan cuman satu perkara. Nah, masuk di bab yang kedua ini, bab yang dikatakan as-sunai, maka hadisnya, perkataan salafnya, itu juga kandungannya, setiap perkataan itu mencakup dua perkara. Makanya disebut dengan babus sunai. Kalau di sana itu disebutkan sunai itu berpasang-pasangan ya. Karena memang dua, maksudnya itu dua. Jadi setiap perkataan Nabi dua perkara kata Nabi. Kalimatnya dua, paham? Kandungannya dua. Nah, di dalam atau bab kedua ini, di sini beliau katakan tercatat di dalamnya salasuna mau'izatan, ada 30 nasihat mau'izah. Mau'izah sudah jadi bahasa kita ya. Mau'izah. Arba'atu akhbar, 30 daripada 4 dari 30 tersebut ada yang dinamakan dengan akhbar. Paham? Akhbar itu perkataan Nabi, nanti di belakang ada. Wal baqi, sisanya berarti berapa? 26 ya. 26-nya adalah asarun. Apa yang dimaksud dengan akhbar dan apa yang dimaksud dengan asar? Kebetulan dijelaskan di kitab ini. Wa na'ni bil akhbar aqwalun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan akhbar atau khabar, akhbar itu jamak daripada khabar. Khabar itu kata lain daripada hadis yang dinisbatkan kepada Nabi. Maka dikatakan di sini aqwalun Nabi, yaitu sabda-sabdanya Nabi. Wabil asar, dan yang dimaksud dengan asar aqwalus sahabah wa tabi'in, yaitu perkataan dari kelompok sahabat atau tabi'in. Tabi'in itu orang generasi setelah sahabat. Nah, orang yang melihat kepada orang yang melihat kepada Nabi, itu tabi'in, dan seterus sampai akhir. Nah, di sini ada 30. Kita akan baca yang pertama. Wa minhu, di antaranya, yaitu ini tentu berarti yang dimaksud adalah hadis Nabi. Fal maqalatul ula, adapun maqalah, ungkapan, bisa kata kita terjemahkan, kalau di sini dikatakan, oh di sini tidak ada. Nah, langsung kepada yang pertama. Al maqalah itu ungkapan. Ungkapan yang pertama, ya, minal munabbihat. Ini yang pertama ini, dan ini bagian di antara ungkapan yang mengandung di dalamnya munabbihat. Munabbihat itu peringatan, warning, dari kalimat nabbaha yunabbihu, tanbih. Makanya tanbih itu, paham? Kalau bahasa suratnya NB, ya, NB itu biasanya cenderung sesuatu yang mengingatkan kita agar kita fokus dengan catatan MB itu, menunjukkan bahwa ini penting nih, ya, begitu. Nah, itu disebut dengan munabbihat. Nah, ini diantara perkataan yang mengandung daripada peringatan dari Nabi, yang sifatnya sunaiyah, berpasang-pasangan, yaitu maruya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis atau perkataan yang diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qal, bahwasanya beliau bersabda. Apa sabda Nabi? Khaslatan la syai'a afdalu minhuma. Khaslatan, dua perkara kata Nabi. La syai'a, tidak ada sesuatu apapun, afdalu minhuma, yang lebih afdal daripada dua perkara ini. Berarti kalau dikatakan perkara yang afdal itu banyak, tapi kata Nabi tidak ada yang lebih afdal dari dua ini. Bukan berarti menafikan keutamaan-keutamaan yang lain, tidak. Tapi kalau dikelompokkan dari sekian keutamaan-keutamaan, kata Nabi tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih afdal daripada dua perkara ini. Apa dua perkara yang dikatakan Nabi bahwa tidak ada yang lebih tinggi daripada keduanya? Yang pertama, al-iman billah.
Pertama, beriman kepada Allah. Ini bagi kita biasa. Sebenarnya ini luar biasa. Nabi tidak mengatakan ini paling afdal di antara yang afdal, kecuali sesuatu tadi berbobot. Hanya memang tidak tahulah, mungkin karena ini praktik bawaan kita, ini Islam keturunan. Kan kalau istilah kita ini Islam keturunan. Biasanya sifatnya yang keturunan ini sedikit kurang menghargai. Saya coba contohkan yang lain ya. Ada orang kaya karena usaha dia, ada orang kaya karena keturunan. Lazimnya, umumnya orang yang kaya karena keturunan kurang menghargai kekayaan. Ada orang bapaknya kaya, anaknya bakbo kata orang. Tahu bakbo? Ya, kenapa? Kenapa tadi dia tidak pernah merasakan sakitnya macam mana cari duit. Dia terlahir dengan orang yang berduit. Cenderungnya, efeknya kurang menghargai. Coba ya, antum punya sesuatu diberi orang dengan antum hasil usaha, cara menghargai kita saja berbeda. Kenapa? Ada usaha kita. Kita tahu macam mana payahnya, sulitnya, dan nikmatnya beda. Kan begitu? Sama. Nah, mungkin ya, ini kalimatnya mungkin. Kenapa kita kadang-kadang kurang begitu menghargai iman kepada Allah nih? Ketika kita dicatat sebagai seorang muslim, berarti kita sudah dikategorikan orang yang beriman. Nah, kita kan menganggapnya biasa. Nikmat iman nih kita anggap biasa. Ya kan? Saking biasanya, dari mana kita mengatakan bahwa biasa? Dari praktek kehidupan kita. Seringkali tidak ada upaya untuk menjaga keimanan tadi. Mohon maaf ya, iman ini anugerah. Kapan Allah ingin cabut, Allah cabut, dan tidak ada seorang pun yang dapat menghalanginya. Saking biasanya kita dengan nilai iman ini, sehingga tidak ada kekhawatiran kalau dicabut. Bahkan mohon maaf ya, mungkin kita ini terlalu pede. Insya Allah, wah, pasti aku meninggal muslim. Padahal tidak ada seorang pun yang menjamin bahwa dia akan sampai akhirnya muslim. Tidak ada, dan tidak boleh orang meyakini itu. Kenapa? Karena iman itu nikmat. Iman itu nikmat. Kita saja kurang sadar. Ada orang yang dicabut dari nilai keimanannya. Bahkan mohon maaf, ketika kita ada orang, mohon maaf ya, murtad, kan kita anggap biasa. Harusnya ngeri kita. Ya Allah, macam mana kalau aku? Pernah enggak gitu-gitu? Enggak pernah. Kau tahu si bulan tuh, murtad dia tuh. Oh iya ke? Biasa ya kan? Harusnya kita benarlah sikit boy, Bang. Harusnya gitu. Nah, itu mungkin faktor tadi itu tadi. Nah, dan seorang yang non muslim yang hasil dari penelitiannya orang yang Islam, karena penelitian karena ini dan sebagainya, iman dia kalau kita banding ke kita jauh lebih kokoh. Nah, itu bisa jadi tadi itu Anda saya gambarkan. Nah, di sini Nabi ingin mengingatkan kepada kita, iman ini adalah sesuatu yang berharga. Kenapa? Bayangkan ada orang diberi sesuatu yang berharga, ada orang yang diberi sesuatu yang luar biasa harganya. Kita ini sedang diberi oleh Allah sesuatu yang luar biasa harganya. Bahkan ulama mengatakan tidak bisa ditukar dengan dunia beserta isinya. Iman. Coba kita kadang anggapnya dah biasa. Makanya Nabi ingatkan kepada kita bahwa ternyata dalam diri kita saat ini ada anugerah yang Allah berikan, yang bahkan kata Nabi tidak ada yang lebih afdal. Makanya orang-orang yang sampai pada titik ini, ketika mereka dapat ujian, dapat ini dan sebagainya, ada disebutkan dalam kitab Tanbihul Muqtarrin, ada seorang ulama, dia dapat ujian dari Allah luar biasa. Bahkan boleh dikatakan hampir sepanjang hidupnya dalam keadaan sakit, korengan macam-macam, dan ini sakit luar biasa. Sampai suatu ketika
Karena dianggap dia adalah orang gila, dia di pinggir tempat sampah, dia cari-cari makan di tempat sampah. Kemudian dibalik oleh orang, ya Allah kasihan, kata yang ini, ya Allah kasihan sampai begini. Ini dia ngomong, yang kasihan bukan saya, ente yang kasihan. Nah, aku tidak pernah mengeluh sedikit pun kepada Allah dengan ujian yang Allah berikan, dan aku bersyukur. Kenapa? Allah masih berikan iman dalam diriku. Cukup itu bagiku sebagai nikmat. Semua nikmat Allah boleh ambil, termasuk kesehatanku. Yang penting iman tak dicabut. Sekarang kalau kita bayangkan, kita sehat walafiat, makmo ini, iman tak ada, apa tak jadi panggang api neraka? Ya, nah, kita mungkin tak sampai ke situ. Tapi sekelas ulama ini kemudian mengatakan, semua nikmat silakan dicabut ya Allah, nikmat ini jangan. Kau boleh ambil dariku nikmat apa? Nikmat sehat, nikmat apa, semua boleh kau ambil. Cukup bagiku ya Allah, nikmat ini yang paling berharga. Nih kalau kita mau tahu bahwa nikmat iman itu kemudian besar. Kenapa dikatakan besar? Nih, orang ketika dia beriman dan meninggal dalam keadaan beriman, walaupun dia ahli maksiat, dia wajib untuk ditempatkan ke dalam surga. Walaupun nunggu ngantrian, yang pula masa tenang, paham? Ngantri dulu, tapi ending akhirnya tetap surga. Itu yang membuat iman itu mahal. Dan itu tidak dimiliki oleh orang yang tidak beriman. Orang yang tidak beriman selamanya dia di dalam neraka. Makanya Al-Imam Hasan Basri ketika mendengar hadis Nabi yang berbunyi gini, akhiru man yakhruju minan nar rajulun ba'da alfi sanah. Imam Hasan Basri kalau mendengar hadis ini, beliau komentar. Apa bunyi hadisnya? Dalam hadis Nabi itu disebutkan, orang terakhir sekali yang keluar dari api neraka adalah seorang laki-laki setelah 1000 tahun. Ini 1000 tahun, ini 1000 tahun akhirat. Beda ya dengan 1000 tahun kita. Nah, 1 hari dunia itu seperti 1000 tahun akhirat. Kalikanlah 1000 kali berapa tuh? Bukan 1000 kali 1000. 1 hari ini 1000 tahun. Pecah komputer tuh kalau dihitung. 1 hari 1000 tahun, 1 hari akhirat 1000 tahun dunia. Ini dikatakan 1000 tahun akhirat. Kalau di dunia kan 1 tahunnya ada 300 berapa? 60 hari ya. Itu ini 1000 tahun. Dah enggak usah dihitung lah. Karena kita kalau ngitung ini agak payah, kalau ngitung duit ya. Nah. Yang jelas itu tak terbayangkan kita. Artinya lamanya di neraka. Tapi coba lihat, ketika Imam Hasan al-Basri mendengar hadis ini, apa kata beliau? Ya laitani kuntu hadzal rajul. Ya Allah, andaikan aku orang itu. Ini Imam Hasan Basri yang dikatakan oleh orang ulama Basrah, lau kana nabi ba'dan nabi lakanal Imam Hasanul Basri nabi. Orang Basrah, orang Basrah, kata orang Basrah mengomentari Imam Hasan Basri ini, andai kata ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad, maka yang pas, yang cocok untuk jadi nabi Imam Hasan Basri. Imam Hasan Basri ketika dengar hadis ini, bahwa kata Nabi nanti orang yang terakhir kali keluar daripada neraka Allah setelah 1000 tahun adalah seorang laki-laki. Dia katakan, ya Allah, andai kata laki-laki itu adalah aku. Orang komentar, wah Imam, di mana-mana orang minta tidak masuk neraka, kau pula minta yang terakhir ini. Bahkan kau berharap kepada Allah bahwa orang itu ya Allah takdirkan aku. Apa jawab Imam Hasan al-Basri?
Kata Imam Hasan Basri, walaupun dia paling terakhir diangkat dari neraka, tapi pada akhirnya dia masuk surga. Aku khawatir kalau aku ini bukan kelompok itu, masuk dalam neraka tak balik-balik. Mana lebih bagus? Lama tapi balik dengan tak balik-balik. Oh, ini seram ini. Imam Hasan Basri itu ke sana. Kalau gitu kan pede. Padahal Imam Hasan Basri ya, oh kita bahkan minta sudahlah surga Firdaus lagi, dan Firdaus paling tinggi. Ya luar biasa. Malaikat dia geram dengan doa kita tu. Sian kita malaikat inti ni lah. Amal tak ada, minta Firdaus a'la pula. Ya salam. Tidak dilarang, cuman kan sadar-sadar diri lah. Imam Hasan al-Basri ini amalnya tinggi, bahkan mohon maaf, sekelas beliau harusnya tidak begitu ucapannya. Tapi beliau itu kajiannya bukan di situ. Tapi beliau masih mengkhawatirkan dirinya dengan amal yang banyak, takut kemudian selamanya di neraka. Sehingga beliau berharap agar walaupun itu terakhir, tapi pada akhirnya masuk neraka. Dan itulah fungsi yang anak katakan bahwa iman itu mahal. Karena Rasulullah mengatakan la yadkhulun nar man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal iman. Tidak akan masuk ke dalam neraka orang yang di dalam hatinya walaupun sebiji sawi iman. Macam mana kalau imannya tebal? Sebiji sawi saja ada iman dalam hati kita, itu sudah cukup menggiring dan mengantarkan kita dalam surga. Dari situlah kita sadar bahwa ternyata iman Islam itu mahal harganya, penentu bagi kita untuk masuk dalam daftar penghuni surga, iman. Maka kata Nabi, ini yang paling besar. Maka sesekali kata ulama, kata Rasulullah bukan ulama, iman itu yang merupakan anugerah sesekali perlu diperbaharui. Nah, jangan kendaraan ya diperbaharui, jangan baju ya diperbaharui. Kayaknya udah agak tak nyaman baju ini, ganti. Boleh, silakan. Iman ternyata perlu diperbaharui. Iman perlu diperbaharui. Apa namanya? Kata Rasulullah, jaddidu imanakum. Kata Rasulullah, perbaharuilah iman kalian. Ini perintah, amr atau apa, anjuran dari Rasulullah. Sahabat nanya, ya Rasulullah, kaifa nunajjidu kaifa nujaddidu imanana? Ya Allah, ya Rasulullah, bagaimana memperbaharui iman itu macam mana? Apa dicopot dulu kemudian pasang lagi? Nah, kata Rasulullah, qulu la ilaha illallah. Maka jangannya la ilaha illallah. Nah, tapi hari ini banyak kadang-kadang aliran yang bahkan cenderung kepada memang tidak melarang tapi mengurangi untuk pentajdidan niat. Pertama tahlil lah tak boleh. Dari kalimat tahlil la ilaha, ratib tadi kita baca la ilaha illallah. Maka ulama-ulama dulu, masjid-masjid dulu itu diantaranya mengamalkan, selain dari wirid-wirid yang tadi itu, mereka mengamalkan di akhir salat sebelum doa, setelah wirid, setelah astaghfirullahaladzim, 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 afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, biasanya 3 kali, baru jamaah ikuti la ilaha illallah. Di masjid sini dan saya baru melakukannya di Masjid Syuhada, karena memang di sana pakai gitu. Selain masjid sana saya tidak pakai, karena bukan ini takut saya menambah-nambah nanti, karena belum tentu jamaah setempat itu setuju. Saya tidak mau merusak. Saya masuk Masjid Syuhada itu diantaranya baca itu. Terakhir setelah la ilaha illallah baru ditutup Muhammad Rasulullah SAW. Kalau saya biasanya saya tambah kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa bihadu ma'su insyaallah taala wa nahnu minal aminin, baru baca doa. Jadi setiap 5 waktu kalau bisa, enggak juga harus semacam saya itu. Langsung habis sebentar doa kemudian afdhalul zikri, atau langsung aja la ilaha illallah la 3 kali. Dah. Doa langsung, nggak perlu yang kayak yang saya contohkan barusan, yang betul mengucapkan la ilaha illallah. Itu dalam rangka memperbaharui sekaligus menjaga
menjaga iman. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Yang kedua, wan naf'u lil muslimin, yaitu memberikan manfaat, manfaat atau memberikan manfaat kepada kaum muslimin. Nah, ini sifatnya umum. Siapapun bisa melakukan bagian ini. Kalau iman memang anugerah, tidak bisa dipinta. Tapi ketika seorang muslim dia sudah tercatat untuk melakukan yang kedua ini umum. Melakukan yang kedua ini boleh siapa saja dan tidak ada halangan bagi siapa saja. Kenapa? Karena sifatnya yang dikatakan memberikan manfaat kepada muslimin ini jalurnya banyak. Mohon maaf, yang punya ilmu dengan ilmunya, yang nasihat dengan nasihatnya, yang punya kekuasaan dengan kekuasaannya, jabatannya, apa saja kekuasaan dia yang di dunia, Pak Lurah ke Pak RT ke kemudian bupati ke camat ke sampai ke presiden, atau orang-orang yang punya kuasa daripada yang lain, baik yang sifatnya di pemerintahan atau yang non pemerintahan, yang ada kuasa itu bisa melakukan hal yang kedua ini. Apa? Memberikan manfaat bagi orang. Bayangkan kalau kita punya kekuasaan kemudian kita buat sesuatu yang orang lain merasakan manfaatnya, bisa kita melakukan. Oh, Ustaz, saya ini tak punya ilmu, jabatan tak ada, bisakah saya melakukan yang kedua ini, yaitu perkara yang terbaik yang dikata Rasulullah yang kedua? Apa? Yaitu manfaat bagi seorang muslimin. Kau punya apa? Kebetulan saya punya harta, Ustaz. Kau gunakan hartamu untuk manfaat bagi orang lain. Tadi itu ilmu, apalagi kedudukan, harta. Ini fungsinya dua, bisa arahnya ke kiri, bisa ke kanan. Dan ini dah kita lihat sebagian di depan mata kita. Ada orang punya jabatan, harusnya ada kesempatan untuk masuk dalam catatan yang kedua yang dikata Rasulullah yang terbaik, yang paling afdal. Berikan manfaat, tapi dia gunakan untuk mudarat bagi orang lain. Dibangun ya diskotik, diizinkannya banyak orang mabuk, mudarat apa manfaat? Mudarat. Dan banyak ini. Nah, itu semuanya punya kesempatan. Tapi tinggal diarahkan kemana? Uang. Ustaz, saya ini udahlah ilmu tada, lah, duit pun tada, lakat betul dia nih. Kemudian apalagi jabatan, apalagi hari ini kan jabatan harus pakai duit. Katanya, kata orang. Nah. Ada satu jabatan yang tak pakai duit. Nah, almarhum, pangkat almarhum, pakai duit tuh. Apalagi tak punya duit, Pak, tak punya duit, tak punya jabatan, tak punya ilmu. Kau punya tenaga, punya dengan tenaga. Nah, di sini dikatakan paham bahwa memberikan manfaat bil maqal, ucapan. Sebenarnya kalimat ucapan ini tidak harus ilmu. Nah, ada orang punya pengalaman hidup, dia sampaikannya. Berumah tangga nih, ada kita punya anak gini, ada orang kemudian mungkin gundah dalam rumah tangga ini, kok bingung dia, kita nasihati, biasa begini, saya pun dulu juga begitu, tapi sabarlah, usaha begini, bagus dia orang, manfaat bagi dia banyak. Tidak harus jadi ustad, dan nasihat itu bukan hanya ustad, hanya ketika nasihat itu berkaitan dengan hukum baru ada standarnya. Kalau kebaikan ngarahkan orang, kan tidak perlu pakai itu. Boleh ya, saya lihat kitab loh, ada tak? Saat saya ini nak bangun parit di sini, nanti saya lihat. Kau cari ke kitab mana pun tak ketemu. Tidak ada ngurus parit dalam itu tuh. Yang penting secara ininya garis besar, oh ini manfaat bagi orang yang dulu banjir jadi tak banjir, yang dulu kemudian nyaman saat mandi habis ini, manfaat. Nah, itu kan perlu juga nalar. Dan Rasulullah, subhanallah, Rasulullah tuh ketika di zaman beliau
Tidak ada orang yang lebih pintar, lebih alim, lebih paham. Karena Rasulullah itu wahyunya dari Allah, maka tidak bisa melawan. Tapi apakah kemudian Rasulullah SAW hanya kemudian mementingkan dirinya? Rasulullah ingin mengajarkan bahwa yang memberikan manfaat tidak harus aku, walaupun aku ini adalah utusan Allah. Bahasanya seperti itu kalau kita bahasakan. Tapi ada kesempatan bagi yang lain yang statusnya tidak harus aku. Makanya ketika Rasulullah ada perang Khandaq, siapa yang mengusulkan buat parit? Salman Al-Farisi. Siapa sih Salman? Sahabat. Kan kalau dibandingkan Nabi ya. Tapi Nabi itu kemudian tidak menolak. Kenapa? Karena ini satu kebenaran. Nggak harus menunggu. Kalau bagi kita kan Allah, kau tuh siapa? Wah, mau cemerlang apa namanya? Ide orang, kalau bukan dari kita tak kita terima. Nah, itu yang binasa itu macam itu. Nah, Nabi itu enggak terima. Ketika suaranya Bilal lebih bagus, walaupun dia orang hitam, gigi ya Bilal itu putih. Bilal itu kalau berjalan di malam nih terudu kita. Iya. Kecuali kalau dia senyum. Kalau dia tak senyum terudu kita. Hitam Bilal itu. Dari Ethiopia, Habasyah. Tapi Nabi tak lihat itu. Nabi munculkan dia karena bagus suaranya. Apa yang lain sahabat dari yang bagus? Ada. Hanya pilih Rasulullah kepada dia. Dan memang suara dia lebih. Yang lain sahabat. Rata-rata orang Arab nih suara bagus. Orang Arab rata-rata suara bagus. Bawaan biji kurma itu kali ya. Iya. Makannya kan keras-keras, jadi suaranya lantang-lantang, enak kan? Orang Arab ngaji, suaranya tinggi, penyanyi, tidak ada yang timbul lewat leher tuh. Indonesia bagus suaranya, bahkan juara dunia, tapi dia ngebek napas yang seram. Ya kan? Orang Arab ada tidak gitu? Nggak ada, seluruh ya. Memang lain dia punya cerobong. Iya. Sama mesin kecil, biar knalpot lubangnya dibesarkan, tetap berderai. Kalau dah mesin besar, knalpot kecil pun tetap besar. Gitu Pak. Ya. Nggak pula jadi ke situ pula. Bil makal. Jadi bil makal ya. Ucapan. Jadi dah harus jadi ustaz. Kita punya pengalaman semua, sharing, itu namanya sharing. Bahasa kita mungkin sharing ya, atau kita arahkan orang, ini punya potensi semua. Bil makal. Kemudian au bil jah, atau tadi itu dengan kedudukan kita. Au bil mal dengan harta, au bil badan dengan badan kita. Ada orang kadang-kadang dengan pemikiran dia, secara fisik dia dah tak mampu bergerak. Tapi masih dipakai orang, masih diminta petuahnya, pendapatnya, ilmunya dari orang. Saya punya badan, tapi badan saya dah tak mampu. Bisa gak? Bisa. Bisa. Mulut saya dah tak mampu Ustaz, karena saya stroke. Bisa dengan catatan. Dan banyak orang yang melakukan itu. Nah, ada saya lihat di Facebook itu, ada seorang mekanik, orang Indonesia. Tidak tahu sakit apa, dia terbaring di ini. Di atas kasurnya pun dia bengkel motor. Padahal udah terbaring lah. Artinya kalau itu dia sarankan, dia alurkan kepada untuk membantu orang, bukankah itu amal? Badannya dah tak bisa bergerak, cuman tangannya saya masih bisa. Jadi kalimat manfaat lil muslimin itu semua arah, semua yang kita miliki itu bisa kita arahkan di situ. Nah, ini tidak ada alasan bagi kita untuk kemudian tidak melakukan kebaikan. Nah, sehingga tidak ada alasan. Saya ini sebenarnya baik, pengen bermanfaat dengan orang. Cuman saya ini calon gagal. Nah, ada rencana sedekah, dah habis duit. Ada nak nolong orang badan pendah tua kuat, ya kan? Pasti banyak, jangan kecewa, masih banyak
jalan masih banyak. Yang penting itu an-naf'u lil muslimin. Kemudian qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asbaha la yanwi adh-dhulma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man asbaha la yanwi adh-dhulma ala ahadin ghufira lahu ma jana. Siapa orang yang di waktu paginya tidak berniat untuk melakukan kezaliman terhadap salah seseorang, ghufira lahu ma jana, maka diampunkan atas apa, maka Allah akan ampunkan segala dosa-dosanya. Apa majana itu dikatakan apa? Malam hari enggak? Seorang maka diampuni baginya terhadap ayah. Ghufira lahu ma jana. Jana itu apa yang dia lakukan. Maka dari kalimat jana itu jinayah, melukai, mencederai, itu biasanya dalam bab fikih itu namanya jinayah. Pembunuhan itu masuk dalam kategori babnya jinayah karena mencederai. Jadi apa yang kita lakukan Allah ampunkan. Orang yang di waktu paginya tidak ada niat untuk melakukan kezaliman terhadap seseorang, maka tidurnya atau apa yang dia lakukan Allah ampunkan. Makanya ulama bukan hanya di waktu malam, di waktu pagi mereka tak berniat, tapi di saat mereka mau tidur mereka sudah atur macam mana tidurnya mereka tidak ada rasa kebencian, apalagi untuk melakukan kezaliman. Bukan hanya pagi. Kalau sini kan siapa orang di pagi harinya kan. Nah, ini enggak, ulama kita dari awal tidurnya. Dan ulama di antara kalau tidak salah Imam Habib Abdullah Al-Haddad. Jadi sebelum Habib Muhammad Al-Haddad, kalau beliau kemudian mau tidur, apa yang beliau katakan? Ya Allah, aku maafkan semua, ya Allah. Ya Allah, ampunkan dosa-dosaku dan ampunkan kesalahan-kesalahan orang lain terhadap aku. Ku maafkan segala apa yang dia lakukan, ya Allah. Tidur. Itu orang dulu tuh jangan stroke, jangan darah tinggi. Karena kadang-kadang yang memicu kita itu tuh biasanya dari segitu. Dan ini tidak gampang, paham? Bisa gitu. Udah dipitnah habis-habisan, ya Allah, ku maafkan dia. Paham? Kalau di depan orang bisa gitu. Aku sudah ada apa-apa, ku maafkan dia. Mati kita berdongkol. Ini antara kita dengan Allah. Paham? Memang sulit, tapi itu amalan para salafun saleh. Amalan. Untuk apa mereka lakukan itu? Agar mendapatkan ampunan Allah. Sehingga tidurnya mereka pun tak tercatat sebagai maksiat. Bayangkan kalau mau tidur, ya Allah, wah, besok ya Allah, bukan enggak, besok ni aku rencana nak pergi ke dukun sana, bantai dia ni tak bisa. Lah, itu tidurnya maksiat dah. Tidurnya maksiat. Bayangkan kalau malam itu dia dilajakkan malaikat. Ya Allah, belum melakukan udah dicatat, sekam. Makanya ulama dulu seperti itu. Luar biasa ya. Itu dikatakan apa hikmahnya? Allah ampunkan. Wa man asbaha yanwi nusratal mazlum. Siapa orang yang di waktu paginya, paham, berniat untuk membantu orang yang terzalimi atau dizalimi, wa qada hajatal muslimin, dan berniat untuk memenuhi hajatnya kaum muslim, kanat lahu ka'ajri hajjatin mabrurah, maka dia, kata Nabi, akan mendapatkan pahala seperti orang yang haji mabrur. Kalau nak haji diterima itu gampang. Mohon maaf, kita berangkat haji, ada jaminan tak kita diterima atau tidak? Tak ada kan? Tak ada. Walaupun kita dianjurkan untuk berhusnuzon kepada Allah lah, tapi intinya tak ada jaminan. Tapi ini dijamin langsung Nabi, tak pergi haji, tak daftar ke
apa namanya? Apa namanya? KBIH. Tak daftar ke KBIH, tak hubungan dengan depak, tak tercatat. Nah, tapi tercatat sebagai orang yang hajinya mabrur. Siapa dia? Dua. Pagi harinya tidak berniat zalim kepada salah seorang, berniat untuk membantu terhadap orang yang terzalimi, dan kedua membantu hajat orang lain. Membantu hajat orang lain ini penting. Orang terzalimi kenapa kok diberikan ganjaran besar membantu orang yang terzalimi? Sebenarnya bukan hanya kita. Sifat zalim itu sifat yang paling dibenci oleh Allah. Sehingga dikatakan bahwa ketika ada orang yang terzalimi, maka Allah akan bukakan pintu kepada mereka yang terzalimi untuk Allah berikan permohonannya. Maka ada istilah, bukan istilah, hadis Nabi, da'watul mazlum mustajab. Doanya orang yang terzalimi mustajab. Bahkan ulama mengatakan walaupun yang berdoa tadi bukan seorang muslim, apalagi dia muslim. Orang yang terzalimi, maka hati-hati. Oh, dia kan tak muslim, ku zalim, tak apalah. Enggak. Kalau dia berdoa kita kena. Itu saking hebatnya, saking tak sukanya Allah dengan sifat itu, sehingga siapa orang pun yang terzalimi, maka Allah berikan satu permohonan, dan permohonan itu akan Allah kabulkan. Ngeri kita kalau pas kita lagi zalim ke orang, kemudian dia terucap doa, kalau doanya Allah binasakan dia, hancurkan dia, masih enak kita, ya Allah 7 keturunan. Orang Pontianak berdoa ni begitu, ya Allah hancurkan dia 7 keturunan. Kalau dah 7 keturunan ni letih baik. Sumpah-sumpah orang dulu kan begitu ya. Janganlah doa sampai 7 keturunan, kasihan anak cucu orang kan. Tapi artinya jauh sampai ke sana. Itu yang kita khawatirkan. Kita dapat mungkin hindari itu, hindari zalim. Kalau standarnya zalim ya, karena hari ini kadang-kadang diputar orang. Ada orang kita baik, kita pula tuduhnya zalim dia dengan aku ni. Itu ada tuh. Jadi standar zalim itu standar agama. Karena hari ini kalimat zalim itu biasanya orang yang tak terzalimi merasa dizalimi. Padahal pelakunya dia. Aku ini terzalimi boy. Terzalimi. Ternyata itu perbuatan dia. Sekali dicek-cek dia rupanya zalim. Rata-rata gitu. Ya standarnya agama. Wa qada hajatul muslimin, dan berniat untuk memenuhi hajatnya kaum muslim. Ini menunjukkan bahwa kita sesama kita harus punya perhatian. Dan memenuhi hajat orang itu tidak harus duit. Kita kalau ada butuh hajat dia katanya memang materi, bukan. Walaupun materi bagian diantaranya. Hajat itu macam-macam. Bahkan termasuk andai kata ada orang pengen kita hadir acara dia, kita penuhi hajatnya. Atau kemudian ada orang minta bantu dengan kita, ngapakan anaknya mau buat acara, itu penuhi hajatnya. Dan Rasulullah adalah sosok yang selalu memenuhi hajat orang. Apalagi yang punya hajat itu orang yang memang standar ininya ke bawah. Itu merasa terhargai. Itulah potensi terbesar untuk mendapatkan rahmat Allah. Rasulullah itu kalau diundang, kaya ke, raja ke, orang miskin ke, yang sedang ke, Rasulullah tetap hadir. Kalau tidak ada halangan, hadir. Tapi kalau dibandingkan deretan tadi, orang kaya, raja, orang biasa, orang miskin, kalau yang ngundang, Rasulullah mesti dahulukan yang miskin. Kenapa? Karena plus. Iya, plus. Plus dan menunjukkan keikhlasan. Kalau datang ke orang yang punya pangkat jabatan,
Walaupun niat kita ikhlas, orang kadang-kadang nilai kita lain. Padahal tak ada apa-apa tujuan kita. Tapi ketika kita hajat dengan orang miskin, orang nak tuduh kenapa? Oh, kayaknya nak angkat tanah. Mana dia ada tanah? Rumah yang dia nyewa. Tak ada. Dan memang agak lebih tersinggung itu, lebih cepat kecil hati dan perlu dibesarkan itu memang orang yang bawah. Orang miskin ni, mohon maaf, itu kita sih insya Allah tak ada yang miskin. Kaya pun tak ada. Miskin itu yang kategori miskin itu orang yang tidak memiliki penghasilan yang cukup untuk kebutuhan dia, simpel yang itu. Kita ini alhamdulillah kan makan tetap 3 hari sekali kan, ada yang 2, ada yang 4 kadang-kadang, kayaknya ada yang 4 ini, yang sehat-sehat di belakang ni 4 kayaknya. Yang 4 tu maksudnya tambah dengan bakso yang biasa kalau lewat-lewat tu, atau putu ya, putu apa tadi itu? Nabi itu kemudian orang yang bawah ini kadang-kadang yang cepat tersinggung. Kenapa? Ya kadang-kadang faktor tekanan itu kadang-kadang membuat orang tuh tak pede. Jadi jangan pula kita gampang tersinggung. Enggak, memang tekan itu kadang-kadang membuat orang tak pede. Jadi kalau ada kita diundang, kita nih orang atas orang bawah menurut mereka nih, kemudian kita diundangnya, tak hadir kita. Padahal mohon maaf, tak hadirnya kita belum tentu bukan kita tak suka. Bisa jadi kita punya hajat, atau bisa jadi ada orang lain yang mengundang kita lebih dulu. Ada pula tukang hasut sampingnya. Tak hadir ke bulan tu? Siapalah kita ni? Manalah orang nak hadir, kan? Kecil hatinya. Makanya Nabi itu untuk menghindarkan jangan kalimat itu kemudian keluar, Nabi paling cepat. Makanya di dalam kitab Maulid itu, idza da'ahul miskin ajabahu ijabatan muajjalah. Itu dalam kitab Sintud Durar itu, Maulid Sintud Durar. Nabi itu kalau dipanggil oleh orang-orang miskin, Nabi itu paling cepat jawabnya. Kenapa? Bangga dia dengan kita. Ketika kita datang itu merasa terhormat dia. Dan saya pernah alami itu. Allah, saya kira Ustaz tak mau hadir Ustaz. Astagfirullahaladzim. Dia bilang, dia ada satu kadang-kadang lewat orang undangnya. Mau dah ya kira-kira hadir. Mana ni kok diundang? Pagi ada makanan, hadir. Apalah, yang penting tu tak ada ini. Apalagi kawan, sahabat, kenalan. Kita prioritaskan. Kalaupun mungkin memang harus dah bentrokan, saya biasa susun, tak izin kadang-kadang belakangan datang, tapi tetap hadir. Ada. Kadang-kadang tuh seperti itu. Itu salah satu di antara yang pelajaran yang saya ambil. Ternyata ada orang berpikiran, punya pikiran gitu. Jadi dia tuh tak pede. Tak pede itu bukan karena apa? Itu tadi. Karena kadang-kadang melihat kepada dirinya. Padahal tidak semua orang merendahkan orang miskin itu, tidak. Nah, sebelum itu terjadi, kita yang kemudian mengambil porsinya, ambil kesempatan, apa yang bisa kita bantu dari mereka, hajatnya, baik itu yang berkaitan dengan apa namanya, dengan apa, harta, atau dengan apa yang kita bisa bantu, dan itu pahalanya besar, memenuhi daripada hajat orang. Sesekali penuhi hajat orang, suka dia, bangga dia. Disambutnya kita senang dia, orang senang tuh bisa terlihat dari wajahnya, dari sambutannya. Tenang. Itu salah satu, dan itu semua kita punya potensi untuk bisa melakukan itu. Mana hajat dari kawan kita, apa kita. Makanya di Pontianak ini selalu kalau ada apa hal-hal yang kaitan minta bantu dengan orang, mesti biasanya kalau datang, saya ni ada hajat. Nak ngapa? Nak nyunat anak saya. Saya ni ada hajat. Nak ngapa? Nak ngawinkan anak saya. Jadi kalimatnya memang selalu diutarakan dengan kalimat hajat. Nah, ini harus kita simak dan harus kita kemudian ambil. Oh, berarti ini satu hajat kebutuhan dia.
suatu yang merupakan impian dia. Apa yang bisa kita bantu? Allah, mohon maaf lah, saya ini mungkin tak bisa karena udah ada jadwal ini. Wah, apa yang bisa saya bantu? Atau kalaupun tak ditanya, nanti kirimkan saja. Kirimkan apa ke Aqua 10 kotak. Iya kan? Kebanyakan ke Pak? 5 lah. 5 Aqua 5 kotak. Atau biasa kita, saya sih tak bisa, mohon maaf ya, nanti istri saya ya. Kan ada bisa. Walhasil apa saja bisa kita lakukan untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan satu jaminan dari Rasulullah, pahala yang besar. Pahala apa? Ka ajri hajjatin mabrurah, seperti pahalanya orang yang berhaji yang mabrur. Jam berapa? Saya tak bawa jam nih. Jam 10 tepat berarti. Baik, insyaallah nanti kita akan lanjutkan. Saya kira kita cukupkan dulu sampai di sini. Nah, insyaallah nanti akan kita lanjutkan pada bab yang kedua. Kalaupun mau tanya-tanya nanti ya, baik yang apa yang kita sampaikan atau di luar apa. Baik, untuk ini sama-sama kita tutup dulu. Baca doa kafaratul majlis. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikianlah telah kita dengarkan bersama apa yang disampaikan Al Habib. Mudah-mudahan senantiasa